Haleluya, kita sangat diberkati oleh Ibu Munte, amin. Semua kita mau sampai pada panggilan kita. Ada seorang seperti Ibu Munte juga, kalau menurut saya di Alkitab, namanya Kaleb. Kita yakin Ibu Munte juga punya roh Kaleb, yang tetap berkata, berikan padaku Hebron. Tadi sebelum kemari, Bapak Ibu hamba Tuhan tahu Ibu Munte sudah ngomong hampir 2 jam. Ini pun dia mau ngomong 2 jam lagi sebenarnya. Tapi alarmnya berbunyi. Adalah mujizat bisa berhenti. Kita semua harus seperti Kaleb, amin. Ya, bahkan untuk zaman sekarang ini Tuhan sangat berahmat pada kita. Dengan mata kepala kita bisa melihat teladan seperti Kaleb, Ibu Munte, Ibu Gembala kita. Kaleb adalah seorang yang sangat beriman. Itu sebabnya dia sampai kepada janji Tuhan. Tadi sudah disampaikan Ibu Munte, sesudah kita selamat, sudah kita lahir baru, Tuhan punya maksud, Tuhan punya panggilan. Ada tujuan kita, masing-masing kita harus menemukannya dan mengerjakannya. Secara garis besar semua kita anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menginjil dan memuridkan. Itu perintah agung. Untuk masing-masing di antara kita ada talenta daripada Tuhan, ada karunia daripada Tuhan yang harus kita kerjakan. Tuhan tidak mau kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Namun untuk mengerjakan itu semua, kerap kali kita butuh iman. Bukan kerap kali, memang harus dengan iman. Karena mengerjakan maksud Tuhan yang besar, karena Tuhan kita besar, maksudnya selalu besar. Tidak bisa kita melihat kepada sumber daya kita sendiri. Kita akan merasa tidak mampu, tidak sanggup, panggil orang lain saja Tuhan. Ini pun sudah ngos-ngosan Tuhan. Tapi Kaleb tidak demikian. Walaupun orang-orang seumurnya, satu generasinya bermatian di depan matanya. Dan dalam kurun waktu 40 bahkan 45 tahun, Kaleb punya banyak kesempatan untuk menyerah. Kita pun punya banyak kesempatan untuk menyerah. Jangan diambil. Sama seperti Kaleb. Jadi Kaleb yang pertama sekali yang disampaikan malam ini, kita lihat pada waktu usia mudanya dulu, dia punya iman yang berani. Keberanian iman. Iman yang berani ini berkata bisa, karena itu kata firman, karena itu kata Tuhan. Walau semua orang berkata tidak bisa. Semua kita tahu cerita mengenai 12 pengintai. 10 atau mayoritas berkata tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi Kaleb berkata dengan Joshua bisa. Karena Allah telah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menggenapinya. Kalau Tuhan berfirman, dia melakukannya. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan kosong. Jadi pilihan selalu ada pada kita. Ketika Tuhan bicara kepada kita, menaruhkan satu maksudnya yang besar atau visi yang besar. Ya, kalau pada zaman dulu Yusuf mimpi yang besar. Kita yang harus memilih, nggak apa-apa. Makin dia semangat kita mulai. Kalau Tuhan sudah menaruhkan visinya atau mimpinya dalam hati kita, kita pilih untuk percaya. Ada satu juga tokoh di Alkitab namanya Abraham. Dialah bapak orang beriman. Kita anak-anak Abraham. Di dalam Roma 4, saya bacakan mulai dari ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak yang nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Jadi Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan yang mengurapi kita. Dan Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saudara, kita harus terus maju dengan iman, memiliki iman yang berani untuk menyelesaikan maksud Tuhan di dalam hidup kita.
Ketika semua rasanya tidak mungkin, seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Saudara juga demikian, apalagi khususnya untuk sidang Tuhan di Banjarmasin, sidang KKR, saudara berharap juga. Artinya berharap untuk banyak tempat kebaktian yang baru, banyak KKS yang baru, jiwa-jiwa selamat semuanya jadi pulih. Amin, saudaraku. Dan itu berlaku untuk semua aspek kehidupan kita, berlaku untuk seluruh cabang di seluruh Borneo, di seluruh Kalimantan. Haleluya. Memang itu DNA-nya Tuhan di dalam kita. Ya, Tuhan yang besar, maksudnya juga besar bagi kita. Ya, kita harus punya iman yang berani. Bukan hanya setelah siap KKR untuk sekedar membangun jemaat atau jiwa-jiwa baru untuk menjadi jemaat dimuridkan, bahkan punya iman untuk KKR yang selanjutnya, untuk masuk lagi ke daerah-daerah baru. Dan semua hal-hal lain yang Tuhan taruhkan, hidupkan dalam hati saudara. Tentunya dalam menyelesaikan panggilan Tuhan, dalam mengerjakan kehendak Tuhan, kerap kali setan akan berbicara, menggoda kita untuk menyerah, atau untuk mengambil pilihan yang mudah, yakni pilihan mayoritas, jalan pintas. Ya, seperti Kaleb dan Joshua tadi, ikut saja apa kata orang. Bukan hanya sekedar 10 pengintai berkata tidak bisa masuk Kanaan, tapi 2 juta lainnya setuju dengan 10 pengintai. Pikiran waras berkata, tidak ada gunanya berpendapat berbeda. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya 2 orang melawan 2 juta. Tetapi berapa minoritas pun perkiraan kita menurut akal waras manusia, bila bersama dengan Tuhan, sesungguhnya secara rohani kita adalah mayoritas. Yang paling penting, iman yang berani, saudara bersetuju dengan apa kata Tuhan. Saya bacakan bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Dan langsung datang kepada Musa Harun segenap umat Israel di Kades. Jadi segenap umat Israel di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka ceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, semua pilihan kita. Kalau kita memiliki iman yang berani, kita tidak melihat kepada kuasa musuh atau besarnya tantangan, kita melihat kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar. Tapi memang tidak dapat disangka dalam hidup sehari-hari, suara mayoritas kerap kali adalah suara yang negatif. Bagaimana tidak? Kalau saudara sakit, tubuh saudara mengatakan saudara sakit. Keluarga saudara melihat saudara sakit. Dokter membuktikan saudara sakit. Mayoritas bukan? Tapi firman berkata saudara sembuh. Iman yang berani berkata saya sembuh. Ya, mayoritas berkata daerah ini adalah daerah yang sukar, daerah yang hijau. Jangan bersaksi terlalu semangat, nanti akan ada bahaya, akan terlalu banyak resiko. Tapi firman berkata tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau Tuhan menanam kita di situ, berarti Tuhan akan menolong supaya kita bertumbuh di situ. Dan dimanapun kehendak Tuhan, disitulah tempat yang paling aman. Adalah kita yang memilih untuk memiliki iman yang berani seperti Kaleb. Kalau firman Tuhan berkata kita sanggup melakukan segala perkara, maka kita sanggup melakukan segala perkara. Karena firman Tuhan tidak berubah walau langit bumi berubah. Biar malam ini kita membuat satu komitmen
Walaupun seluruh dunia tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang mendukung kita dalam menyelesaikan panggilan Tuhan, tidak apa-apa. Asal kita memilih untuk tetap setia, untuk tetap maju di dalam panggilan Tuhan tersebut. Orang-orang demikianlah yang memiliki iman beranilah yang berhasil memang sampai pada panggilan Tuhan. Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka juga punya iman yang berani. Mereka tetap setia mengikut Tuhan walau resikonya nyawa mereka. Dalam buku Daniel 3, saya baca ayat 17-18, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kata lain, apapun dibilang, tetap ikut Tuhan. Bagi saudara, tetap melayani, tetap bersaksi, tetap menginjil, tetap memuridkan, tetap Yesus nomor satu. Amin, saudara. Dan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Sama seperti kisah Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3 ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lebih jauh daripada itu, raja sendiri melihat tadinya dimasukkan 3, sekarang ada 4. Dan yang keempat itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Saudara punya iman yang berani masuk ke dalam dapur api penderitaan, semengerikan apapun, saudara akan keluar baik-baik saja. Dan Yesus adalah Immanuel, Dia menyertai saudara. Amin. Biarlah kita memiliki iman yang berani, saudaraku. Lalu Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Lebih daripada itu, Dia yang berperang bagi kita. Bagian kita adalah terus maju, tidak menyerah, tidak berhenti. Sepanjang kita tidak berhenti, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Namun sisi yang berikutnya atau dimensi berikutnya, kalian juga memiliki iman yang tekun. Bukan hanya iman yang berani atau keberanian iman, tapi juga ketekunan iman. Sebab yang dikatakan dia tidak mundur. Demikian juga kita. Setelah kita berani untuk melakukan sesuatu, melangkah dengan iman, lalu tidak langsung sampai seperti apa yang kita fisika tersebut, kita tetap tekun di dalam setiap prosesnya. Berapa lama pun durasinya atau jangka waktunya, itu bagian Tuhan. Bagian kita tetap setia, tetap tekun, tetap teguh di dalam iman kita. Saya bacakan mengenai Kaleb dari Yosua 14, mulai daripada ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab kau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia
yang tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Sekali lagi, 45 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi Kaleb tetap tekun beriman. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, awalnya sangat panas, tapi setelah beberapa tahun, setelah menghadapi testing waktu, setelah mengalami banyak keadaan-keadaan yang tidak baik dan mengecewakan, imannya padam. Kehidupan rohaninya juga ikut redup dan padam, meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan ada kita satupun yang demikian. Ya, kita tahu mengikut Tuhan tidak seperti lari jarak pendek, tapi seperti lari maraton. Orang-orang yang lari maraton dibutuhkan endurance, ketahanan, ketekunan, saudara. Sebabnya Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus jujur, kalau mengikut Tuhan, yang dinamakan dengan penderitaan pasti akan datang. Saya dan saudara masing-masing kita sudah punya janji temu dengan penderitaan. Kapan waktunya Tuhan yang tahu. Tapi tidak ada kita yang bisa lewat daripada itu, karena semua kita perlu mengalami bentukan. Aniaya pasti datang, persoalan pasti datang. Tapi kita harus menetapkan hati, saya mau seperti Kaleb. Saya mau sampai pada tanah perjanjian. Saya mau selesaikan maksud Tuhan dalam hidup saya. Saya harus punya ketekunan iman. Sekali lagi, Kaleb melihat sendiri orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya bermatian. Dari generasinya hanya tinggal dia dan Yosua yang hidup. Hal itu tidak mudah, saudara. Saya masih ingat ketika kami dulu tinggal dengan Pola, tiap kali ada temannya yang meninggal dunia, Pola akan datang pada kami dan bilang, sudah berkurang teman. Lalu pada akhirnya dia punya satu orang teman, Polang Sinuraya. Mereka sering ibadah sama-sama, mengunjungi sama-sama. Nah, setelah beberapa waktu, Polang Sinuraya pun meninggal. Lalu Polang berkata, nggak ada lagi kawan Ujang. Dia berkata pada kami, saya waktu itu masih sangat muda, sekarang masih muda. Maksud saya tidak mengerti. Saya marah pada Polang dan berkata, Polang ini gimana sih? Kami kan kawan Polang semua. Lalu dia sabar terhadap saya. Iya. Tapi kalau orang-orang lebih tua tahu itu, ya tidak enak menjadi satu-satunya ya survivor, saudara. Bisa lemah imannya. Tapi Kaleb tidak demikian. Kita juga tidak demikian. Ya, karena Kaleb Joshua dikatakan firman memiliki roh yang lain. Bagi kita sekarang itulah dia Roh Kudus yang dikaruniakan kepada semuanya kita orang-orang percaya. Sebabnya tidak ada kita yang takut pada penderitaan, tapi tetap bertekun di dalam iman. Karena masing-masing kita punya Hebron, masing-masing kita punya tanah perjanjian yang harus kita sampai di sana. Amin. Filipi 1 ayat 29 memang sudah mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau dalam 2 Timotius 3:12 dikatakan, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2-3, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan berpikir kalau sudah dipanggil Tuhan semuanya mulus, atau setidaknya kalau dia berdoa dan beriman pasti dijawab Tuhan. Lalu tibalah saat di mana yang dia doakan tidak dijawab Tuhan. Terjadi hal-hal yang membingungkan pemikirannya, gak sesuai dengan imannya. Terjadi kesusahan demi kesusahan, lalu dia mengambil kesimpulan dengan cepat, berarti Tuhan tidak mau melayani lagi. Saudaraku, itu kesimpulan yang disuntik oleh setan, langsung dari neraka. Jangan diterima, ditolak di dalam nama Yesus. Ya, selama kita masih hidup di dunia, tetap ada yang namanya kesusahan. Kesusahan ya berlaku untuk semua orang, baik yang kenal Yesus, baik yang tidak kenal Yesus. Bahkan bagi yang kenal Yesus berlaku bagi yang sungguh-sungguh lakukan firman maupun yang tidak sungguh-sungguh lakukan firman. Saudara masih ingat firman Tuhan mengenai orang mendirikan rumah di atas batu dan yang mendirikan rumah di atas pasir? Apakah hujan hanya datang kepada salah satu? Hujan badai datang kepada dua-duanya. Jadi kesusahan datang kepada dua-duanya. Baik kepada yang sungguh-sungguh lakukan firman, baik kepada yang
sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berkorban, kenapa kesusahan ini datang? Ya memang datang, Alkitab sudah menjanjikannya. Kenapa dia nggak sungguh-sungguh? Dia pun punya janji temu dengan penderitaan, percayalah. Bedanya, bagi orang mendirikan rumah di atas batu, kesusahan datang, tetap tegak berdiri. Sedangkan yang tidak tadi, dia akan roboh dan besarlah kerusakannya. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau tetap bertekun dalam iman. Saya bacakan beberapa ayat lagi untuk meneguhkan kita. Amin. Kisah 14:22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Semua berkata dan kuat, bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, masing-masinglah kita menjawabnya, apakah sudah cukup banyak atau tidak sengsara kita. Karena memang Alkitab menuliskannya, saudaraku. Tetapi indahnya Roma 8 ayat 18 mengatakan, Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau saudara mengalami sengsara, saya nggak bicara sengsara misalnya dipukul, disesah. Hukum kita di sini ya tentunya tidak mengizinkan hal itu, kecuali beberapa tempat tertentu. Mungkin sengsara saudara makan hati, ya, sengsara perasaan, ya, saudara tidak bisa berbagi kepada orang. Nah, saudara pikir kalau saudara ceritakan pun gak ada gunanya, justru memperburuk keadaan. Dan memang lebih baik tidak, karena kita mau selalu mengucapkan iman. Amin, saudara. Tapi Tuhan berkata, kalau kita terus bertemu dalam iman, kita akan mendapatkan kemuliaan kekal yang melebihi itu semua. Yang tidak dapat dibandingkan. Saudara tahu siapa yang menulis Roma 8:18? Paulus. Dia bilang penderitaan ringan. Penderitaan gak ringan, saudara. Baca itu semua penderitaan Paulus dalam 2 Korintus 4. Gak ada sedikit pun ringan. Bahkan pernah sekali waktu terbuka itu punggungnya, orang pikir tentunya kau penjahat paling besar ya, karena banyak sekali lukanya. Tidak, ini tanda milik Kristus, dia berkata. Paulus itu dilempari dengan batu sampai ditinggalkan karena dikira sudah mati. Mungkin betul-betul sudah mati. Ya, kalau dikira sudah mati, itu tipisannya bedanya itu, saudara. Berarti sangat menderita. Nah, kita tuliskan kapal karam, semua dialami. Tapi dia berkata penderitaan ringan. Sebabnya saya mau meneguhkan saudara, berapa berat pun penderitaan saudara, ingatlah Paulus. Amin. Kalau dia berkata itu penderitaan ringan, dia masih bisa berkata itu ringan. Jangan nanti kita malu di sorga. Biar kita juga dengan iman yang tekun berkata penderitaan ringan. Itu teladan kita. Roh Kudus yang sama menyanggupkan Paulus adalah Roh Kudus yang sama yang menyanggupkan kita di zaman sekarang ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 diulangi sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan kata lain, kalau nggak ada bahannya, nggak ada hasilnya, saudara mau buat kue nggak punya tepung, nggak punya mentega, nggak punya telur, nggak jadi kuenya. Saudara mau kemuliaan, bahannya penderitaan. Yesus pun telah memberikan teladannya. Ya, dia harus kesalib baru kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sebabnya saudaraku, kerap kali di dalam pengorbanan kita lah dilepaskan kuasa Tuhan. Jangan pernah takut untuk berkorban. Ya, termasuk di dalamnya berkorban di dalam penderitaan. Disitulah kuasa Tuhan dilepaskan. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. 1 Petrus 4 ayat 13 meneguhkannya lagi. 1 Petrus 4:13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kalau di dalam ucapan bahagia Matius 5 jelas dikatakan bergembiralah dan bersukacitalah, karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu, karena upahmu besar di sorga. Jadi kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, bukan karena dosa kita, mari kita bergembira dan bersukacita. Mari kita tekun beriman. Mari kita maju terus. Kita tetapkan hati seperti Kaleb. Berapa lama pun Kaleb tidak takut berperang lagi menghadapi raksasa.
Tadi dia punya iman yang berani, dia punya iman yang tekun. Sekarang dia punya iman yang menang. Kemenangan iman. Seharusnya begitu kita mengikut Tuhan. Seperti Kaleb ini, lagi muda, keberanian iman. Semakin tua, ketekunan iman. Sudah matang dalam Tuhan. Kita bilanglah demikian, walaupun kita bertumbuh terus, tidak pernah langsung seperti Yesus, tidak mungkin sempurna. Kita punya kemenangan iman. Jangan justru semakin tua, semakin tawar hati. Sudah lihat contoh Ibu Munte, semakin tua semakin menjadi jahat. Karena Roh Kudus di dalam dia, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itulah dia iman yang menang. Dia tidak berkata, aku sekarang sudah 85 tahun, aku lagi harus menghadapi masa enak, harus pulang balik lagi dari awal. Tidak. Berikan padaku hebat. Dia tahu betul ada rasa sakit. Dia tahu betul harus bergerak. Dia tidak keberatan. Itulah iman yang menang. Amin, saudaraku. Dan itulah gereja kita. Apa namanya? Gereja. Harus punya iman yang berani, iman yang tekun, iman yang menang. Saudara sudah dengarkan tadi bagi hamba-hamba Tuhan bagaimana peristiwa ketika penembakan dan pemboman tersebut. Saudaraku, kerap kali kalau kita tidak mengalami secara langsung, kita hanya bisa membayangkannya. Ya seperti saya, nggak pernah sekolah dokter, nggak pernah jadi dosen di USU, ya, nggak pernah praktek di rumah sakit, hanya bisa membayangkan kisah meninggalkan itu semua untuk melayani Tuhan. Apalagi bagi orang yang memang nggak pernah kuliah. Tapi bagi orang yang juga dokter, yang mirip seperti Ibu Munte, akan lebih mengerti ya, betapa dahsyatnya pengorbanan itu. Lalu terjadi peristiwa penembakan pemboman. Walaupun kita tidak mengalaminya, saudara tidak mengalami secara langsung, saudara bisa bayangkan itu adalah kesempatan yang baik untuk menyerah atau berubah haluan pelayanan. Karena begitu banyak tawaran pada Bapak Munte untuk pergi ke Amerika, ya apalagi sampai sekarang. Saya pikir sampai sekarang bisa dihitung dengan dua tangan ini berapa banyak orang mempunyai kesaksian seperti Bapak Munte. Dan orang-orang berkata, majalah Karisma berkata, ini kesaksian dalam tanda kutip bisa dijual. Bawa seluruh keluarga ke sana, mulai pelayanan di Amerika dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena tahu apa panggilan Tuhan. Amen. Ya, karena gembala yang baik rela mati untuk domba-dombanya. Bapak Ibu Munte, Bapak Ibu kita bersama sudah mengalami semua hal. Bukan hanya sekedar dibom, ditembak, tapi terus-menerus dikhianati, ya, difitnah, dikritik. Sejak pelayanan iCare dan seterusnya. Segala macam dibilang tentang Bapak Munte dan Ibu Munte. Tapi Bapak Munte tetap tekun sampai dia pulang ke surga. Ibu Munte tetap tekun sampai sekarang. Kita juga tetap tekun. Amin, saudaraku. Ibrani 10 ayat 38 sudah mengatakan, orangku yang benar hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tidak peduli berapa panas pun api penderitaan datang, seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, api yang biasa pun cukup panas. Begitu marahnya raja dikatakan panaskan 7 kali lipat. Orang yang melemparkannya pun mati. Saudara juga kalau ada panggilan Tuhan yang besar, kerap kali api bagi saudara 7 kali lebih panas. Kalau itu datang, saudara ingat kisah ini dan berkata, puji Tuhan, masa depanmu betul-betul luar biasa. Tetap tekun dan tidak berhenti. Karena memang hamba Tuhan luar biasa dalam Alkitab, tidak ada langsung hebat. Semua harus punya iman yang berani, iman yang tekun, baru sampai pada iman yang menang. Saudara ambil misalnya kisah Daud. Daud sejak muda sudah diurapi menjadi raja. Tapi toh harus mengalami banyak sekali penderitaan. Dikejar-kejar oleh Saul. Punya kesempatan membunuh Saul 2 kali. Tidak dilakukannya. Disuruh dia panggil Bapakku, Bapakku. Ketika hati ini siap, ketika karakter ini sudah dibentuk, Tuhan lihat ini bisa dipercaya. Tidak masalah bagi Tuhan mengangkat kita. Amin. Mempercayakan kepada kita semua berkat-berkat. Bukan hanya berkat materi, berkat rohani, pengurapan, kuasa. Tadi Ibu Munte sudah mengajarkan, kalau orang punya kuasa tidak punya karakter, mengerikan. Bisa jadi diktator, bisa jadi monster, saudara. Tuhan tidak mau kita demikian.
Kita masuk pada kisah Yusuf. Oh, ini lebih hebat lagi, bisa 1 hari 1 malam menjelaskannya. Yusuf, saudaraku, sangat tekun. Banyak sekali bentukannya. Ya, kalau ada orang yang lebih menderita dalam Alkitab, maksud saya yang paling menderita di Alkitab selain Tuhan Yesus, saya akan memilih Yusuf. Sejak masa mudanya, makanannya adalah penderitaan. Bukan karena jahatnya, karena patuhnya. Dimulai dari awal dia patuh kepada bapaknya. Dia saudara-saudaramu. Ini dia. Gak nampak di situ. Lalu ada yang bilang, oh saudaramu di sebelah sana. Saking patuhnya berjalan mil kedua ke sana dia. Sudah mau dibunuh. Tidak jadi dibunuh, dilemparkan dalam sumur. Itu mengerikan dalam sumur. Gak tahu apakah dibiarkan mati kelaparan, mati pelan-pelan, atau akan dilempari dengan batu. Ketika akhirnya dia ditarik ke atas, dipikir sudah berakhir, rupanya dijual. Lalu setelah dijual, tetap dia baik, Tuhan menyertai dia berhasil. Nampaknya semua akan berjalan lancar. Tiba-tiba datang Mama Poti. Main mata. Abang Yusuf. Lalu Yusuf mempertahankan integritasnya, kekudusannya. Bukan pula dapat acungan jempol dari Potifar. Memang istriku itu kegatelan. Tidak. Justru dijebloskan dalam penjara. Ada banyak kesempatan untuk menyerah. Ada banyak kesempatan untuk mengacungkan jari dan marah kepada Tuhan. Untuk kecewa, pahit hati, sedih, tertekan, stres, depresi, semua dan lain-lain. Tapi Yusuf tidak mengambilnya. Dia bertekun dalam itu. Dalam penjara pun Tuhan menyertainya. Tahukah saudara, dalam penjara dia menolong orang, lalu kemudian dia minta tolong dengan terus terang. Ingatlah perkara. Dan Alkitab menuliskan 2 tahun lamanya dia dilupakan. Pernahkah saudara seperti itu? Ada orang saudara tolong, gak harus saudara tolong. Tapi karena hati saudara sudah sensitif, sudah banyak dibentuk Tuhan oleh penderitaan yang saudara alami, gak pun orang minta tolong, saudara tolong dia. Lalu saudara tahu dia punya kesempatan untuk menolong saudara juga, bahkan saudara merendahkan hati memohon padanya, tak ingatnya saudara, dilupakannya saudara. Itulah yang dialami Yusuf. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktunya Tuhan, bagi Tuhan mudah saja membalikkan semua situasi kehidupan kita. Karena dunia ini pun dia ciptakan dengan firman saja. Apalagi semua situasi kita sesulit apapun, seperti membalikkan tangan, atau bahkan lebih mudah daripada itu. Demikian dengan Yusuf. Bayangkan dari 1 hari, dalam sekejap saja, dalam 1 hari, dari seorang tahanan jadi seorang perdana menteri. Luar biasa bukan? Tapi punya iman yang berani, iman yang tekun, baru sampai pada iman yang berani. Hari ini pun demikian kita semuanya saudara. Kita pilih untuk tidak pernah mundurkan diri. Kita teladani hamba-hamba Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Baik Abraham, baik Sadra, Mesa, Abednego, ya, baik Yusuf, baik Daud, terutama Kaleb. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Saudara ingat kisah Gideon. Pada waktu dia mau melawan musuh-musuhnya, dari 32.000 tentara yang dia miliki, sebenarnya dengan 32.000 pun kalah jumlah. Bayangin, dengan 32.000 pun dia pasti kalah jumlah. Lalu Tuhan bilang kurangi jadi 10.000. 10.000 pun Tuhan tidak mau. Suruh minum. Tinggal berapa? 300. Saudara, mungkin Tuhan bilang buat KKR atau bangun gereja di ibu kota. Amen. Yang besarnya kapasitas 1.000 misalnya. Amen. Lalu saudara punya sumber daya 32.000. Ternyata terjadi suatu hal, susut dari 10.000. Saudara mengerti maksudnya? Apakah mengenai uang, apakah mengenai orang jemaat, susut lagi tinggal 300. Tapi itu Tuhan kita. Tuhan mau kita belajar untuk tidak panik, tidak menangisi yang sudah hilang, tidak menangisi yang sudah pergi, tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi bagian kita bertekun di dalam iman. Karena setiap peperangan adalah milik Tuhan. Ini semua pekerjaan kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan, dan Dia menjamin kemenangan kita. Amin, saudaraku. Saya pikir sampai di sini saja. Mari kita sambut.